Kalau tanahnya di sini kurang bagus, pH-nya misalnya tidak normal, maka disarankan di tahap ini pakai Pornas Soil, Bu. Pornas Soil treatment. Di tahap ini pakai Pornas Soil. Ya. Oke. Ini ada suara apa ya? Ada suara apa ya? Agak aneh suaranya. Ada suara apa ya? Suara apa ini ya? Oke. Oke ya. Jadi sekali lagi buat Bu Ayu, masa pengolahan tanah ini adalah menggunakan Pornas Soil treatment, Bu. Kalau misalnya pH tanahnya nggak bagus, Bu. Jadi kalau pH tanahnya misalnya di bawah 5,5 atau di atas 7, jadi nggak normal. Kalau pH tanahnya antara 5,5 sampai 7, maka aman ya. Mungkin Pornas Soil treatment tidak terlalu diperlukan. Tapi kalau pH-nya nggak normal, ya sangat diperlukan. Artinya disarankan harus digunakan Pornas Soil treatment. Ya, itu masa pengolahan tanah. Nah, kemudian masa pertumbuhan itu adalah sejak mulai bibit ditanam, Bu, di sini. Ini bibit ditanam, terus bertumbuh sampai mulai muncul tunas. Nah, mulai muncul tunas namanya. Itu namanya masa pertumbuhan. Nah, dari mulai muncul tunas, nah ini sampai panen, ini disebut masa pembuahan. Jadi masa berbuah dan sebagainya itu di sini. Nah, ini sampai panen, ya. Nah, pertanyaan penting dari Bu Ayu tadi, sebenarnya Pornas ini dipakai di mana sih, gitu ya? Dari sejak kapan? Ya, memang kalau kita bisa bicara optimalnya ya, Bu ya, itu harusnya dari sini, Bu, dari pengolahan tanah. Harusnya Pornas itu sudah mulai digunakan dari sini, dari pengolahan tanah. Harusnya. Kenapa? Ya tujuannya biar ada waktu untuk pembenahan tanah, ya kan, dan bibit tanaman ibu tuh dari awal itu dapat nutrisi Pornas ini itu akan jauh lebih hebat, ya kan. Bahkan dari mulai pembibitan pun, ya, itu seharusnya sudah diberikan Pornas, ya, walaupun dia belum di lahan misalnya pembibitannya tempat lain bisa mulai diberikan Pornas, ya kan. Nah, namun bagaimana seandainya ketemu tanaman yang sudah masuk fase pertumbuhan, misalnya udah sini. Ya nggak masalah, diberikan saja, boleh, nggak masalah. Atau pertanyaan Bu Ayu tadi, kalau misalnya ketemu yang sudah fase pembuahan gimana Pak Jun? Boleh saja, nggak ada masalah. Ya kan? Yang perlu kita pahami sama-sama itu begini Bu Ayu. Tanaman, ya kan, mulai dari masa pertumbuhan sampai masa pembuahan, itu membutuhkan makanan atau nutrisi yang cukup. Ya kan? Nah, ini menurut formulator kami, ya Pak Didi Adianto, tanaman itu apapun jenis tanamannya, itu setiap 2 minggu sekali dia lapar, Bu. Dia butuh makan gitu loh, setiap 2 minggu sekali. Sama kayak kita manusia itu loh, Bu. Kita manusia ini butuh makan kan sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapan kita butuh makan? Kalau kita manusia ya sampai kita mati kan, kita makan terus gitu kan. Nah, kalau kita bicara tanaman ya selama dia hidup. Ya selama dia hidup dan memang dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu, baik buah atau daunnya atau batangnya dan seterusnya. Ya artinya selama tanaman itu hidup, ya sampai di sebelum dia mati, dia akan butuh yang namanya makanan atau nutrisi. Nah, jadi artinya kita berikan tuh seterusnya, Bu. Ya, sebenarnya karena setiap 2 minggu sekali tanaman itu butuh nutrisi atau butuh makan. Ya kan? Nah, di mana Ibu memulai memberikannya itu bebas-bebas saja. Kalau dengan Pornas di kemanapun bisa. Ya. Nah, namun satu hal yang ingin saya sampaikan, contoh yang Ibu sampaikan ini kan kebetulan tanaman keras jangka panjang kan. Ada cengkeh, durian, dan sebagainya itu tanaman keras jangka panjang. Nah, sebagai informasi begini, ini contoh durian. Durian itu kan rata-rata kalau dia umurnya udah di atas 5 tahun. Nah, dia kan berbuah terus kan, Bu? Betul ya, Bu ya? Berbuah terus kan? Berbuah terus dan akhirnya dipanen terus. Nah, sebagai informasi, setiap kali durian itu berbuah, atau cengkeh, atau kopi, atau apapun berbuah, itu ketika dia mau berbuah lagi, Bu, dia harus dapat nutrisi baru lagi. Jadi dia butuh nutrisi lagi, dari akar tuh dia nyari lagi nutrisi. Ya. Karena setiap dia panen, itu nutrisi atau unsur haranya pasti habis. Ya, sehingga dia perlu lagi yang namanya unsur hara baru atau nutrisi baru. Halo. Oke, gitu ya Bu Ayu ya. Jadi artinya ketika tanaman itu sudah berbuah, apalagi dia panennya diharapkan terus-menerus,
maka setiap dia panen itu memang diharuskan kita kasih nutrisi baru, Bu. Karena kalau tidak, maka lama-lama nutrisi di tanah ini akan habis. Maka lama-lama akhirnya produksinya menurun, ya. Satu contoh ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya kemarin baru saja datang kira-kira 2 bulan lalu ya. Itu dari lahan sawit. Lahan sawit di daerah Kalimantan Timur. Lahan sawitnya luas sekali, ya kan? Nah, selama ini ternyata lahan sawit itu tidak pernah diberikan nutrisi atau pupuk itu nggak pernah diberikan. Udah hampir sekitar 3 tahun terakhir nggak pernah diberikan apa-apa. Nah, akhirnya saat ini terjadi suatu penurunan produksi. Jadi produksinya menurun terus gitu. Nah, ketika mereka tanya saya, Pak Jun, kira-kira kenapa ya kok sawit kita ini mengalami penurunan produksi? Ya kan? Ya, ketika saya tahu historinya, saya udah langsung ketemu jawabannya. Ya, jawaban saya sederhana, Pak. Sawit Bapak nggak pernah dikasih makan. Jadi Bapak berharap sawit Bapak bisa nyari makan sendiri di tanah. Padahal sawit ini setiap dia menghasilkan buah atau panen, nutrisinya pasti kesedot dari tanah. Ya, sehingga harus ada tambahan nutrisi baru yang ditaruh dari tanah ataupun lewat batang atau lewat daun dengan cara pornas, ya kan? Nah, jadi itu yang kemarin saya kasih contoh, misalnya sawit tadi, ya. Oke, gitu Bu Gayu. Semoga bisa menjawab Bu Gayu. Aduh. Cukup ya Bu Gayu ya. Oke. Ini kebetulan teman yang punya kebun, jadi dia punya duren, alpukat, cengkeh kayak gitu. Jadi sudah tak kasih tester, rencana dicoba dulu. Kalau memang ini. Silakan. Saran saya Bu Gayu, kalau untuk tanaman keras jangka panjang seperti itu, aplikasinya sarankan rutin 10 hari sekali 2 bulan pertama. Jadi di 2 bulan pertama 10 hari sekali. Nah, nanti setelah itu bisa 1 bulan 2 bulan sekali. Kan pohonnya udah besar. Ya. Batangnya ya. Cukup batangnya aja Bu, enggak apa-apa. Sama kalau bisa, memang kalau bisa ditambahin pornasuil biar dikocor di tanahnya Bu. Ini kan pohonnya nih. Nah, ini pohonnya. Ya, semprot di bagian batang yang nyampe aja Bu, enggak masalah. Ya kan? Tidak harus sampai atas. Tapi boleh tambahkan kalau bisa dengan pornasuil, taruh di bagian bawah di sekeliling batang. Dikocor. Pakai pornasuil. Ini lebih bagus hasilnya Bu, lebih maksimal. Ya. Dia testimoni sempat katanya nih tetangganya ngasih pupuk. Nah, setelah disemprot memang banyak bunga, ada buah-buahnya banyak, tapi tiba-tiba mati gitu. Dia takutnya seperti itu. Oke. Itu jenis pupuknya biasanya kayak booster. Booster itu kayak extra joss. Tahu extra joss ya Bu Gayu ya? Nah, extra joss itu kayak perangsang. Ya, perangsang. Jadi dia kayak dirangsang, dipaksa untuk berbuah. Nah, sehingga ketika buahnya muncul, batangnya nggak kuat. Karena batangnya nggak kuat, sehingga dia akhirnya rontok gitu loh. Nah, makanya kalau pornas ini bukan perangsang buah dia sifatnya. Jadi dia itu lengkap kan, ada unsur hara makro, mikro gitu kan. Jadi betul-betul secara mendasar dia, makanya memang lebih baik diberikan dari awal. Ya, tapi yang jelas dengan pornas ini batangnya kuat. Ya, seandainya nanti suatu saat buahnya berlimpah lebih biasa, batangnya bisa kuat menangani buah yang banyak. Gitu. Nah, karena biasanya begitu, beberapa jenis pupuk itu yang sifatnya booster, dia hanya bisa merangsang buahnya saja, tapi dia tidak menguatkan batang. Makanya buahnya banyak, batangnya nggak kuat nahan gitu loh. Akhirnya rontok dia gitu. Nah gitu, makanya pornas ini kenapa kita kombinasi kan? Kalau yang masa pertumbuhan pakai yang cair, masa pembuahan pakai yang putih. Nah, jadi kenapa kita minta untuk dikombinasi? Walaupun misalnya sudah melewati masa pertumbuhan misalnya, tetap dikasih yang namanya yang cair, yang kuning. Kenapa kita minta tetap dikasih yang kuning, yang cair? Karena itu tadi, salah satunya adalah ketika misalnya hasil buahnya berlimpah dari biasanya, batangnya tetap kuat gitu loh Bu. Tujuannya itu. Makanya kenapa walaupun udah memasuki masa pembuahan, kita tetap sarankan menggunakan yang pornas cair yang kuning. Gitu Bu. Ya. Ya, makasih Pak Yun. Oke, Bu Gayu. Baik teman-teman sekalian, yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Tanya lagi Pak Jun. Pak Badri, siap. Baju merah sekarang nih Pak Badri. Ya baru dari kamu. Oke,
Jadi saya punya banyak tanaman anggur di dalam planter bag atau pot yang besar gitu. Oke. Itu cara aplikasinya gimana supaya cepat berbuah. Untuk saat ini hanya ada 3 batang yang berbuah. Oke. Yang lain kalau nggak mau berbuah itu teknis untuk mempercepat pembuahan gimana, atau mungkin media tanamnya ini Pak Jun. Boleh tahu itu ukuran potnya berapa? Ukuran potnya ada yang 50 liter, ada yang 100 liter, planter bag. Oh, oke. Kayak terpal gitu loh. Jadi diameternya sekitar 50 sampai 60. Iya. Oke. Jadi gini, memang secara logika tanaman yang media tanahnya dibatasi seperti itu memang pasti kita bicara pertumbuhannya itu akan jauh di bawah tanaman yang dilepas di tanah yang luas ya begitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena satu hal yang tentu saja yang perlu kita pahami adalah kalau dia di dalam pot seperti itu, ya tentu saja kan akarnya tidak bisa bergerak terlalu luas gitu loh Pak, ya kan? Oh iya. Untuk mencari nutrisi lah, untuk mencari nutrisi itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika di situ tanah yang dipakai ini kondisinya nggak bagus gitu ya, atau banyak mikroba atau residu dan sebagainya, itu dia ketika terjadi penguraian pun dia nggak bisa kemana-mana gitu loh. Maksudnya ya tetap di situ-situ aja diobok-obok gitu loh Pak, ya kan? Nah, jadi kalau boleh saya saran, mungkin begini. Pertama adalah coba iseng-iseng lakukan cek pH tanah dulu Pak Badri, ya kan? Ya, minimal Bapak mengetahui dulu kondisi tanah ini secara umum lah, ya kan? pH tanah. Kalau pH-nya bagus Pak, pH-nya bagus sudah tak cek, itu sudah di atas 5 lah, 5,6, 5,7. Oh ya, kalau udah pH-nya bagus berarti aman, tidak ada masalah. Tinggal sekarang digemburkan ulang aja Pak, ya kan? Digemburkan ulang. Digemburkan ulang Pak, digemburkan ulang, kemudian kalau bisa nanti tambahkan soil treatment lah Pak, ya kan, tambahkan soil treatment sedikit untuk bisa struktur tanahnya lebih bagus lah. Jadi nanti kalau ada air itu dia bisa menyimpan cadangan dengan bagus, ya kan. Nah, jadi kalau cara aplikasinya sebenarnya sama sih Pak ya, antara di pot sama di luar tuh sama, artinya sama-sama dispraykan Pak, ya kan, dispray. Nah, cuma memang yang harus sedikit hati-hati adalah masalah penguapan amonia yang mungkin terjadi karena bagaimanapun dia terkungkung dalam pot ya. Jadi lebih rentan kenanya dan dampaknya lebih kuat kalau dia dalam pot karena kalau seandainya ada penguapan amonia tuh langsung kena gitu ya. Beda dengan tanaman yang dilepas di tanah luas gitu. Nah, jadi sebenarnya cara aplikasi sama sih Pak Badri, cukup disemprotkan saja, dispraykan saja. Ya kan, dispraykan seperti biasa. Ya, nah mungkin adalah untuk bisa lebih maksimal ya untuk anggur ya, untuk anggur nanti dipadukan aja Pak, antara yang cair dengan yang serbuk dipadukan Pak, ya. Oh ya. Kemudian juga diperhatikan dosisnya karena biasanya kan begini. Bapak rencana nyemprot pakai apa Pak? Pakai tangki apa? Nyemprotnya? Saya nyemprotnya pakai semprotan bikinan sendiri tapi pakai galon aqua itu. Oh, isinya berapa liter? Sekitar 15 liter. Oh, berarti hampir sama lah ya. Jadi artinya memang kurang lebih sekitar 2 saset lah Pak diberikan Pak, ya kan? Langsung 2 saset enggak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa, jadi langsung yang cair sama serbuk Pak digabung aja Pak. Oh, iya. Digabung aja, cair sama serbuk. Berarti pertumbuhan plus untuk pembuahan ya? Iya, pertumbuhan plus pembuahan. Digabung aja nggak masalah. Ya. Terus bawahnya untuk tanahnya nanti dikasih soil treatment. Boleh, dikasih soil boleh, ya kan? Itu kira-kira berapa Pak? 1 sendok mungkin? Atau berapa sendok? Pak, kalau itu kebanyakan sih. Kan kita yang 1 kilogram itu bisa untuk, jadi gini, Bapak coba kira-kira aja. 1 kilogram itu kan bisa untuk 1000 meter kan Pak? 1000 meter persegi lahan kan? 1 kilogram. Ya kan Pak? Ya. Nah, jadi Bapak kira-kira aja nanti. Kira-kira berarti kalau 1 sendok itu berapa gram gitu ya. 1 gram itu tinggal dibagi aja. Bapak kira-kira aja. Maksud itu saya, langsung dicampur dengan air gitu aja, langsung disiramkan gitu Pak ya? Langsung nggak masalah, langsung aja. Bisa, langsung. Bisa. No problem. Oke, terima kasih. Terus ini tanya tentang sistem Pak. Ya. Untuk mencapai reward yang ke Vietnam, ya, itu dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Karena itu tadi Mei ya berangkatnya. Oke. Itu ditutup tanggal berapa, bulan berapa? Oke, jadi gini, kalau bicara mulai, kita mulai 1 Oktober ya Pak.
Pak Badri. 1 Oktober ya. Kita mulai sudah 1 Oktober 2024. Nah, yang jelas adalah untuk memenuhi tur Vietnam adalah Pak Badri sendiri. Pak Badri sudah aktif fast track-nya? Sudah pakai? Belum. Baru nyeleng ini sebentar lagi. Oh iya, oke. Yang jelas gini, caranya Baru adalah daftar. pertama, Pak Badri kan sudah join paket standar 600.000, ya kan? Ya, betul. Selanjutnya yang Pak Badri harus lakukan adalah Pak Badri belanja RO 2,5 juta di akun Bapak, ya kan? Oh iya, siap. Nah, setelah Bapak lakukan yang 2,5 juta, maka Bapak aktif paket Pro, ya kan? Ya. Nah, setelah aktif paket Pro, nah inilah Bapak sudah mulai nanti bisa mendapatkan hitungan poin RO untuk Vietnam. Ya, siap. Ya, caranya gimana? Caranya adalah silakan Pak Badri mengajak rekan-rekannya A dan B untuk juga sama-sama paket Pro, Pak. Ya, Pak ya? Siap. Paket Pro. Nah, ketika ada satu paket Pro, 2 paket Pro, ini kan poinnya satu kiri, satu kanan kan gitu, Pak? Satu kiri, satu kanan, siap. Nah, kemudian berikutnya, ya si A ini juga Bapak ajak mengembangkan, si B juga ajak mengembangkan. Bapak sendiri juga silakan mengembangkan lagi, boleh, tidak masalah. Nah, jadi nanti poin RO itu akan bertambah sini semua, Pak. Tambah terus sampai akumulasi 10, Pak. Ini kalau sudah akumulasi 10 poin RO, jadi intinya ada 10 pro di kiri dan 10 pro di kanan gitu loh, Pak. Siap. Tapi 10 pro kiri kanan ini tidak harus Pak Badri semua yang ngajak. Jadi bisa dari A, B, C, dan seterusnya. Itu asal saling bahu-membahu, Pak Badri. Ya, saling bahu-membahu. Nah, ini untuk keberangkatan kita yang Vietnam, kita memang tunggu sampai kira-kira bulan Maret, Pak. Maret akhir. Ya, jadi ketempatan ini kita tunggu sampai Maret akhir. Ya, Pak ya. Sampai Maret akhir. Seandainya gitu ya, tapi jangan sampai seandainya ya, saya tidak mau Pak Badri nggak nyampe nih, karena Pak Badri ini saya lihat orangnya kan semangat gitu. Maksud saya kalau misalnya sampai Maret nggak nyampe ini ya, tapi saya nggak mau Pak Badri nggak nyampe ya. Kalau seandainya nggak nyampe, itu poinnya akan diakumulasi terus sampai Oktober tahun depan, Pak. Oh, iya. Sampai Oktober tahun depan. Nah, nanti berangkatnya awal 2026 gitu loh, Pak. Berangkatnya awal 2026. Jadi kita tiap tahun tuh berangkat gitu loh, Pak. Tiap tahun. Jadi kalau bulan ini katakanlah sampai Maret ada yang tidak cukup, itu enggak dihapus ya? Oh, enggak dihapus, Pak. Enggak dihapus. Oh, dilanjutkan ya. Pak. Ditabung terus, Pak, ditabung terus. Nah, seandainya misalnya sudah Bapak, kita bicara seandainya Bapak dapat dulu deh, jangan bilang seandainya nggak dapat, Pak. Nah, seandainya dapat yang Vietnam, itu pun akan diakumulasi lagi untuk pencapaian berikutnya, itu sepeda motor, Pak. Tabung lagi, Pak, untuk sepeda motor. Oh, begitu yang 50-50 tadi ya? Yang 50-50. Begitu nyampe sepeda motor, ditabung lagi untuk mobil di atas dan seterusnya. Jadi nggak hilang, Pak. Ya, itu. Perhitungannya kayak gitu, Pak Badri. Jadi khusus yang berulang itu yang tur dan sepeda motor itu ya? Yang 10 dan 50, itu yang riset ya? Yang berulang tur dan sepeda motor ini yang riset setiap tahun sekali, Pak Badri. Oh, siap. Nah, mantap, setiap tahunnya itu hitungannya Oktober, Pak. Kan kita mulai program ini kan Oktober toh, Pak? Oktober 2024 toh. Ya. Nah, perhitungan berikutnya itu Oktober 2025. Jadi artinya teman-teman silahkan sampai Oktober 2025 ngejar. Nah, kalau kita maunya sih nggak usah lama-lama ya, karena ini kan gampang sebenarnya. Jadi kalau 10-10 ini Maret kejar dapat Vietnam biar bisa ikut berangkat Mei gitu loh, Pak. Amin. Yakin, Pak, saya dapat, Pak. Oh iya, pastilah Pak Badri. Pak Badri udah ngobrol dengan saya seperti ini, kalau udah dapat keterlaluan. Amin, dapat. Oke. Iya. Berarti program ini baru, Pak, yang dulu nggak ada ya? Yang berulang ini? Nggak ada, Pak. Dulu nggak ada berulang, Pak. Ya, soalnya saya dengar Pornas kan udah agak lama sih sebetulnya. Ya, dulu nggak berulang. Kali dulu itu Bapak harus punya akun kedua untuk bisa mendapatkan lagi. Jadi punya akun kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau di sini dengan sistem ini Bapak mau satu ID yang sama berulang-ulang tiap tahun, bisa tiap periode bisa berangkat. Gitu, Pak. Siap. Itu ya. Nah, apa sih tujuan kita? Ya, tujuan kita agar teman-teman merasakan yang namanya
kebebasan finansial dirasakan, ya kan? Karena saya yakin dan percaya begini, kadang-kadang kemajuan kita dalam hidup itu kita tuh perlu bergaul atau berada di lingkungan yang lebih positif dibandingkan yang biasa yang kita alami selama ini. Ya, satu contoh begini teman-teman sekalian. Kalau kita setiap hari bergaulnya misalnya nih ya sama gelandangan, pengamen di pinggir jalan, kita setiap hari bergaul, lama-lama kita ikut jadi gelandangan gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang sukses gitu ya, bergaulnya, saya yakin lama-lama kita pasti sukses gitu loh, Pak. Ya kan? Amin, amin. Contoh misalnya gini, Pak. Satu hal lagi yang saya pelajari begini. Kita kalau main-mainnya itu cuma di sekitar kita aja, kita tuh juga nggak berkembang, impiannya nggak berkembang, Pak. Saya belajar satu hal bahwa ketika kita mengajak teman-teman tuh ke luar negeri, teman-teman itu terbangun impiannya, Pak. Saya punya teman-teman di AWM yang tadinya mereka tuh tidak pernah berpikir, Pak, untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah mewah, bisa punya kehidupan yang luar biasa. Itu tadinya nggak kepikiran. Tapi begitu mereka kita ajak, contoh kemarin waktu kapal pesiar ya Pak ya, waktu kita naik kapal pesiar kita ngajak 120 orang kan waktu tahun lalu kan. Ketika kita ajak 120 orang naik kapal pesiar gitu ya, 19 lantai, di mana di situ makan 24 jam, makan enak loh Pak, makan itu levelnya restoran mewah ya di lapang kapal pesiar. Kemudian menikmati hiburan juga, hiburan hotel bintang 5 di dalamnya dan sebagainya. Jadi mereka bisa melihat suatu kehidupan yang luar biasa gitu loh, bahwa ternyata ternyata di luar apa yang ada di sekitar kita ini ternyata ada satu hidup dan ada orang-orang yang bisa menikmati hidup yang begitu luar biasa gitu loh. Ya kan? Nah, sehingga terbangun gitu loh Pak, impiannya terbangun, ya kan? Nah, sehingga akhirnya mereka mulai ternyata kita juga bisa mencicipi, bisa menikmati, dan kalau bisa kita mengajak keluarga kita juga untuk menikmati agar bisa menikmati sukses sama-sama gitu loh Pak. Ya kan? Nah, makanya contoh kayak Mas Adi Yulianto kan, beliau itu kenapa sih sekarang ngejar 3 akunnya udah dapat Vietnam? Karena beliau udah rencana untuk berangkat Vietnam itu nggak sendirian, ngajak istri sama ngajak anak, itu asik. Ya kan? Nah, makanya saran saya bagi rekan-rekan sekalian, itu kalau bisa minimal 3 akun punya gitu loh. Kenapa? Karena kalau nanti dapat reward tuh nggak sendirian, bisa jalan-jalan rame-rame itu enak ya. Nah itu. Nah ini Bu Hani nih, Bu Hani betul Pak Jun, pinginnya keluar negeri, jalan-jalan bagian keluarga. Saya di Hongkong 10 tahun tapi sendiri karena penghasilan terbatas. Ya luar biasa ya Bu Hanin ya. Jangan khawatir Bu Hanin, kita sama-sama di AWM Bu. Kita bantu Ibu sama-sama biar bisa mencapai impiannya Bu ya. Oke Bu. Ya, pengennya berjalan-jalan jadi ke Hongkong betul-betul jalan. Iya. Oke. Baik, silakan teman-teman. Ada lagi? Pak Darno silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Darno, silakan monggo. Ini kamu tanya untuk kami kan sudah masuk ke Tani Pro. Nah itu dulu ada umroh itu. Nah kira-kira untuk antara umroh dengan tour ke Vietnam itu didahulukan yang mana ya? Oke, jadi untuk umroh yang dulu itu Pak Darno itu kan dapat voucher umroh ya Pak ya? Iya. Nah itu voucher umroh. Nah jadi voucher umroh itu tetap nanti bisa digunakan Pak Darno. Jangan khawatir ya kan. Jadi artinya nanti kita juga akan ada pilihan perjalanan untuk yang namanya umroh. Ya, jadi kalau Pak Darno lihat di reward kita itu kan ada City Car Eropa kan. Nah, City Car Eropa. Nah, nanti kita kemungkinan akan ada opsi pilihan untuk Eropa. Bisa saja nanti teman-teman yang Eropa itu kalau mau beralih ke umroh kita alihkan ke umroh. Ya kan? Nah, sehingga teman-teman yang sudah dapat voucher umroh kemarin, ya itu bisa dipakai pada saat keberangkatan umroh bersama dengan teman-teman yang lain. Jangan khawatir, Pak. Ya, makasih. Oke. Baik. Oke, silakan. Ada lagi Mas Rasa? Halo Pak Jun. Ya, Pak Fauzan silakan. Ya, ini kebetulan saya Pak Jun. Ya, sore. Saya lagi dengan ini teman-teman dari ada Pak Ketua Kelompok Tani mau ditanyakan, Pak. Oke. Silakan Pak Fauzan. Posisi di mana Pak Fauzan? Di desa di Kecamatan Tojo ini, di desa ada ketemu dengan teman-teman petani. Kebetulan Tojo di mana? Biar teman-teman tahu Tojo itu di mana, Pak Fauzan? Tojo itu di Sulawesi Tengah. Oke. Silakan. Ada ketua kelompok mau bicara, Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong nggak ada videonya nih Pak Fauzan. Videonya nggak kelihatan. Nah, ini saya. Ini Pak Ketua. Ya, silakan Pak Ketua. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah, baik-baik Pak Jun. Ya. Saya mau bertanya nih Pak Jun terkait halo. Ya, silakan Pak.
Yang terkait dengan kami ini anggota kelompok tani yang sementara ini dalam tahap pengolahan tanah. Namun dalam pengolahan tanah ada beberapa masalah yang kami dapatkan. Dalam hal ini proses pengolahan tanah sudah selesai, namun program kami ini mau istilahnya tanam benih langsung, tabela. Oke. Ya, dalam proses tabela ini otomatis dalam dalam ruang lingkup kebun kami ini kan banyak hama, terutama hama pengganggu semut ya, semut yang paling banyak di sini. Jadi pada saat proses tabela itu semut yang berkeliaran yang memakan ini benih kami yang sudah tabela tadi ini. Nah, jadi kami ragu-ragu untuk menggunakan zat kimia, bahan kimia, tidak fungisida, herbisida yang lain. Nah, jadi tahap pengolahan kan kita pakai Zoil ya dari Fornas. Nah, sementara kita menggunakan itu semut banyak. Kami mau menghilangkan semut ini memakai zat kimia, apakah bagaimana itu, Pak? Apakah tidak ada pengaruhnya terhadap tanaman atau tanah itu sendiri? Ya pasti Pak Ketua. Jadi kalau Bapak pakai insektisida untuk mengusir semut itu pasti akan pengaruh kepada tanaman dan pasti dampak juga ke tanah kan. Nah, kalau boleh saya saran, pakai pestisida organik, Pak. Ada pestisida organik. Ada satu contoh yang Bapak bisa pakai. Bapak tahu bawang putih, Pak? Bawang putih? Iya. Oke, bawang putih itu kurang lebih sekitar 100 gram, Pak. 100 gram bawang putih. Bapak tumbuk, Pak. Tumbuk sampai ditumbuk sampai agak penyet gitu ya, Pak ya. Kayak bikin ayam penyet itu loh, Pak. Ya, ditumbuk. Nah, setelah itu Bapak masukin dalam air 2 liter, ya, air 2 liter. Setelah itu digodok, Pak. Digodok tuh dididihkan, mendidih, ya. Nah, sampai airnya itu pokoknya mendidih terus biarin sampai airnya sisa 1 liter, Pak. Ya. Nah, air yang 1 liter ini, nah, jadi gini, Bapak langsung boleh itu airnya itu campur di tempat semprotan, langsung semprot aja, Pak, bagian-bagian yang ada semutnya, Pak. Ya, atau kalau mau menjangkau jangkauan yang lebih luas biar semutnya tidak merebar kemana-mana, air rebusan bawang putih tadi boleh Bapak campur dalam 1 tangki yang besar yang udah ada airnya. Misalnya 1 tangki yang isi 15-20 liter air, Bapak campur yang tadi 1 liter itu masukin sana, nanti semprot seperti biasa spray, Pak. Nah, ini pengalaman kami sih, Pak, itu semut pergi, Pak, kalau pakai itu, Pak. Bukan hanya semut, nanti kutu pergi, ya kan? Pokoknya yang hama-hama kecil-kecil itu pergi, Pak, kalau pakai bawang putih. Bawang putih doang nggak ya? Bawang putih aja. Di sana bawang putih susah nggak, Pak? Susah tidak? Nah, banyak sini, Pak. Banyak. Nah, udah, Bapak pakai itu. Itu aman, Pak. Jadi itu tidak mengganggu tanah, tidak mengganggu tanaman Bapak. Kalau pakai pestisida atau insektisida, udah pasti ganggu, Pak. Udah pasti berpengaruh nanti. Iya, makanya kami, Pak, dari kelompok tani ini sebelum berbuat kita bertanya dulu apakah dampaknya dari tanah itu sendiri kan. Pasti berdampak, Pak. Iya. Oke, baik. Ada lagi, Pak Ketua? Oke, terima kasih, Pak. Ya, nanti dicoba ya. Saya tunggu nanti kabarnya hasilnya gimana ya. Oke. Sukses ya, Pak. Sukses ya. Oke. Baik, silakan. Ada lagi Pak Surasa tadi? Saya lihat mau nanya, Pak Surasa. Atau ada yang mau disampaikan, monggo, Pak. Iya. Itu Pak Tampan aja itu Mister mau testimoni tanaman bunganya yang sedang berkembang bagus itu untuk menggunakan Fornas. Pak Tampan, silakan Pak Tampan. Monggo Pak Tampan, luar biasa Pak Tampan. Silakan. Pak Tampan, buka mic-nya Pak Tampan. Tampan atau Tamban? Tampan. Tampan Aji. Sudah Tampan Aji lagi. Luar biasa ya. Ayo Pak Tampan, ini banyak yang pengen kenal wajahnya yang tampan nih Pak Tampan. Ya. Itu tapi kok enggak ada ya Pak Tampan, saya lihat di sini ya. Enggak ada nama Pak Tampan baru ikut ini. Oke. Maksudnya saya lihat, ada nih Pak Tampan. Silakan Pak Tampan, monggo. Pak Tampan Haji, silakan boleh dibuka. Belum bisa buka. Sebentar, saya bukain ya Pak Tampan ya. Belum bisa. Silakan Pak Tampan. Silakan Pak Tampan nih udah dibukain. Pak Tampan nggak bisa ya?
Monggo. Silakan Pak Tampan. Oke, mungkin Pak Surasa ceritain dulu, mungkin sambil nunggu Pak Surasa. Pak Tampan posisi di mana? Bagaimana ceritanya? Silakan. Pak Tampan itu ceritanya itu beliaunya ada. Ada nih. Silakan, tinggal suaranya nih Pak Tampan. Pak Tampan. Tinggal suaranya belum. Ada gambar mikrofon di sebelah kiri, Bapak pencet Pak. Ada gambar mikrofon pojok kiri HP. Ada gambar mikrofon Pak. Dipencet Pak. Oke, dipencet gambar mikrofon. Silakan. Nah, udah. Silakan Pak Tampan. Monggo Pak. Iya. Assalamualaikum. Dulur-dulur kabeh. Waalaikumsalam. Sahabat Kornas. Wabarakatuh. Ya. Iya, ini saya tanyakan itu gini, Mr. Yun ya. Ya. Ini kan saya tanam tanam kembang kenongo keriting ya. Itu saya semprot itu sama warna kuning sama tanah itu ya. Ya. Lah, saya semprot itu habis 2 tangki ya. Oke. Setelah itu daunnya itu keras. Ya, oke. Daunnya keras kayak mau menua gitu loh. Ya, oke. Nah, jadi saya semprot itu mulai daun sampai tanah gitu, Mr. Yun. Lah, kok jadi keras semua? Biasanya kan saya semprot itu yang pakai yang kuning ya, Pornas kuning ya. Iya, oke. Itu daunnya itu lemas, bagus. Iya. Kuning kayak mau baru tumbuh gitu, Mr. Yun. Tapi setelah saya coba itu, kok daunnya keras, kayak mau rontok semua gitu, Mr. Yun. Iya, oke. Solusinya itu gimana? Itu tanaman hias ya, Pak Tampan ya? Bukan, buat itu loh, ke makam-makam itu loh, Mr. Yun. Oh, oke. Iya. Itu tanamannya di pot atau di hamparan? Apa? Itu tanamannya di dalam pot atau di hamparan? Di hamparan. Terbuka, alam terbuka. Alam terbuka ya, oke. Nah, luas 1000 meter. 1000 meter ya, oke. Saya jawab Pak Tampan ya. Jadi kemarin kebetulan ada kasus yang sama yang saya mau sampaikan. Ini contoh kasus ya. Jadi itu tanah ya. Selama ini itu Pak Tampan pakai apa pupuknya kalau boleh tahu? Biasanya itu kita pakai urea. Urea ya. Oke. Baik, pupuk kimia ya Pak ya? Iya, kimia. Oke. Jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian rekan-rekan dan Pak Tampan, tanah yang biasa diberikan pupuk kimia ini tentu saja akan menimbulkan residu sisa kimia karena pupuk kimia itu kan bahannya kimia sintetis ya. Kalau bahan kimia sintetis itu hanya bisa diserap akar itu sekitar 30% maksimal. 70%-nya biasanya akan mengendap di tanah. Nah, yang mengendap di tanah inilah yang jadi residu sisa yang menyebabkan pH tanah ini menjadi asam di bawah 5 ya. pH tanah menjadi asam. Nah, jadi ketika pH tanah asam ini dampaknya banyak. Salah satunya struktur tanah akan rusak, tidak bisa menyimpan cadangan air, cacing mati, mikroba baik mati ya kan. Dan penguraian mikroba di situ juga tidak terjadi ya. Nah, ketika Pak Tampan sekarang di atas tanah ini sudah ada tanaman. Tadi kan sudah ada tanamannya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya, betul. Tanamannya sudah ada bunga dan seterusnya. Kemudian Pak Tampan menggunakan Pornas ceritanya nih kan? Disemprot ini Pak ya? Semprotkan Pornas. Semprot. Nah, ketika Bapak nyemprot ke bagian batang sama daun, itu kan pasti ada yang kena tanah kan Pak? Betul ya Pak ya? Betul. Kan nggak mungkin dia ngambang di atas terus, kan pasti ada yang jatuh ke tanah. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, sebagai informasi buat Pak Tampan dan teman-teman lainnya, di dalam Pornas ada satu kandungan yang namanya zat pengurai residu kimia. Ya, zat pengurai residu. Nah, di mana zat pengurai residu ini, itu ketika kena tanah yang pH-nya asam kayak begini, Pak, maka dia akan terjadi penguraian. Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan kan, kalau pH tanah itu asam karena sering pakai pupuk kimia, itu unsur hara, ini saya gambar unsur hara itu kayak beginilah. Unsur hara itu yang biru-biru ini unsur hara. Nah, itu diikat oleh residu kimia yang hitam ini residu kimia.
Ya, ini diikat, dia terikat oleh residu kimia. Jadi dia nggak bisa lepas dan tidak bisa dimanfaatkan oleh akar. Nah, ketika residu kimia ini kena pornas, ya kan? Kena pornas, zatnya pornas mengenai residu kimia ini, maka ikatannya terlepas, Pak Tampan. Dia lepas ikatan. Nah, ketika ikatannya lepas, maka terjadi satu efek yang namanya penguapan amonia. Penguapan amonia itu penguapan gas amonia, Pak, ke atas. Ya, Pak ya. Nah, penguapan amonia ini kalau Pak Tampan kurang beruntung, misalnya dia menguapnya di sini, Pak. Arah anginnya dari sini, Pak. Arah anginnya dari sini, akhirnya lari ke daun Bapak, kena daun dia, Pak. Ya kan? Nah, ketika amonia ini kena daun, maka itulah yang menyebabkan satu tadi agak mengeras, agak menguning, cenderung kayak mau kebakar, bahkan cenderung kayak mau mati, Pak. Ya kan? Betul. Nah, itu yang terjadi, ya kan? Nah, jadi ini adalah proses alami yang terjadi, ya kan, karena ada penguapan amonia. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana caranya? Caranya adalah satu, Bapak gunakan dalam satu tangki semprot, ya, masukin air dulu nih, Pak, masukin air, ya kan. Kemudian di air ini Bapak bisa masukkan 5 sendok makan garam, Pak, garam dapur. Atau kapur, Pak. Ya, jadi 5 sendok makan garam dapur atau ya Pak ya, bukan dan ya Pak ya. Atau kapur. Nah, masukin 5 sendok makan. Ini udah ada airnya dulu, Pak. Misalnya 15 sampai 20 liter lah airnya. Bapak masukin 5 sendok garam dapur atau kapur. Setelah itu diaduk, Master Yun, itu kapur apa, Master Yun? Kapur bangunan apa kapur apa? Kapur bangunan, kapur bangunan. Oh, ya. Kapur bangunannya yang warna putih itu ya, Master Yun? Iya, betul, kapur bangunan. Ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu ini Pak, dimasukin pornas seperti biasa. Nah, dosis seperti biasa, Pak, ya kan, dimasukin pornas. Siap, ya. Nah, tujuannya apa? Garam sama kapur ini itu untuk menetralisir pH, Pak. Kan pH di tanah. Ya kan? Agar tidak terjadi penguapan amonia dan sekaligus juga mengatasi daun yang menguning tadi, karena garam dapur itu kan ada NaCl-nya. Jadi artinya nanti dalam waktu 2-3 kali aplikasi, Pak, nanti yang menguning itu kembali hijau, Pak Tampan. Siap. Ya. Nah, ini cara mengatasi yang pertama. Nah, yang kedua memang kalau tanah itu masih tanah kosong, ya memang lebih baik kita menerapkan pornas soil atau pornas itu pada saat tanah masih kosong, saat belum ada tanaman di atasnya, sehingga beri waktu sekitar 1 minggu agar beri kesempatan pornas soil itu atau pornas itu untuk memperbaiki tanah, baru ditanami bibit. Itu kita sarankan kalau belum ada tanaman. Kalau belum ada tanaman aman, Pak. Ada penguapan amonia kan nggak ada tanaman di atasnya, jadi nggak masalah gitu, Pak. Nah, yang jadi masalah sekarang kan karena di atas tanah Bapak ini sudah ada tanaman dan diterapkan dengan pornas. Apalagi langsung 100% pornas, itu pasti langsung penguapan terjadi, Pak. Ya kan? Nah, itu langsung 100% pornas ya, Pak Tampan ya? Loh, sebenarnya kan kemarin itu sudah saya pakai soilnya sudah ya. Yang pertama saya satu pohon itu saya kasih 1 cengkir gelas lah, Pak Master Yun. Ya. Sudah. Yang kedua itu dapat 2 minggu lah. 2 minggu itu saya semprot gitu. Biar katanya manusia itu kan biar cepat tumbuh berbuah ya kayak gitu. Iya. Itu jadi saya semprot itu pornas soil sama kuning itu saya semprotkan biar cepat, maksudnya pertumbuhannya itu bagus. Tapi ternyata itu kok banyak yang kuning, daun mengerat loh. Ini bisa-bisa mati. Saya gitu sama Pak Suroso, saya tanya seperti itu juga. Iya. Nah, jadi itu tadi penyebabnya, Pak. Jadi dengan adanya pornas soil dan dengan tambahan pupuk pornas, itu makin kencang, Pak, zat pengurai residunya. Karena di pornas soil sama pupuk pornas kan ada zat pengurai residu juga itu. Ya kan? Nah, apalagi Bapak gabungkan nih antara pornas soil dengan pupuknya digabung jadi satu. Oh, itu tambah kencang tuh, Pak, penguraian residunya. Nah, kalau ada tanaman di atasnya itulah yang terdampak, jadi menguning. Tapi kalau tidak ada tanaman di atasnya itu loh maksud saya, Pak. Kalau tidak ada tanaman di atasnya itu, nah itu kasih waktu 1 minggu, itu baru aman, Pak. Maksudnya gini loh, walaupun dia ada penguapan, tapi kan tidak ada tanaman di atasnya gitu loh. Jadi nggak kena gitu loh maksud saya. Nah, ini kan beda cerita nih.
ceritanya ini kan tanamannya udah ada nih soalnya. Iya. Ya, nah jadi solusi yang tadi Pak, 5 sendok makan garam atau 5 sendok makan kapur. Gitu Pak Tampan. Siap. Ya. Satu ada pertanyaan lagi Mr. Yun. Ya. Ini kan rencana ini kan saya mau tanam melon sama semangka ya. Ini untuk percobaan lahan 2000 meter ya kalau nggak salah. Ini kan para petani ini kan minta contoh dulu sebelum beli lah. Nah, jadi kita itu terjun di lapangan itu kita itu sampai sewa lahan buat percontohan. Iya, oke. Ya. Nah di situ ada bilang seperti ini, Mr. Yun. Kalau sebelahnya itu pakai pupuk urea kayak kimia, sebelahnya itu kimia, kita kan terjapit ya, kanan kiri, belakang kanan itu kan kimia semua. Iya. Nah, ini katanya petani sana, petani katanya bukan petani 1 tahun, 2 tahun ya, puluhan tahun mungkin ya. Iya. Kalau pupuk kamu bisa ngalahin pupuk organik kanan kiri kamu, katanya itu bagus. Tapi kebanyakan itu organik itu gak bisa masuk, gitu Mr. Yun. Iya. Itu kan buat tantangan buat saya, ini membuktikan bahwa Pornas ini ya spesial lah buat saya itu. Gitu. Iya. Mr. Yun. Untuk petunjuknya Mr. Yun itu gimana? Mohon petunjuk bimbingannya. Sekarang saya mau tanya satu hal dulu. Kenapa Pak Tampan begitu yakin dengan Pornas? Apa yang membuat Pak Tampan yakin dengan Pornas? Sampai Pak Tampan berani merasa tertantang seperti itu. Apa hal yang membuat yakin? Soalnya saya ini orangnya tantangannya itu suka tantangan Mr. Yun. Saya ini mau membuktikan Pornas. Itu betul apa enggak? Terus terang ya, saya sendiri juga mau bukti yang dari awal. Saya soalnya tanam ini kan belum awal ya. Iya. Kalau memang di satu daerah itu kan puluhan hektar, Mr. Yun. Iya. Kalau Pornas itu memang spesial, saya maju terus. Kalau memang sudah di situ langkahnya, ya sudah berhenti. Sudah kalau saya itu. Terus terang Mr. Yun ya, ini buat tantangan buat saya gitu loh. Oke. Makanya itu saya laporan sama Mr. Suroso, Bapak Suroso ya. Ya saya itu dikawal di lapangan. Iya. Nah kalau nggak ada hasilnya, mau dibicarakan apa lagi kalau sama petani, kalau saya itu saya Mr. Yun. Oke, baik. Makanya itu saya bela-belain untuk sewa lahan ya, sekitar 2 juta operasional sekitar habis 5 juta lah Mr. Yun. Itu buat tantangan ini semuanya pakai uang semua. Kalau tantangannya itu bereset, ya mungkin ke Pornas mungkin ya 10% lah sampai 5% kepercayaan saya. Gitu Mr. Yun. Kalau untuk sekarang ini kan katakanlah 90% saya masih Pornas saya ajukan, gitu Mr. Yun. Saya soalnya mau bukti petani sana itu mau bukti semua dan mau pupuk itu diambil sama petani sana. Soalnya mau bukti semua gitu, mau pakai Pornas semua kalau memang terbukti bagus gitu loh Mr. Yun. Itu Mr. Yun. Oke, satu hal yang ingin saya tanya ke Pak Tampan, kalau di sekitar Bapak walaupun pakai pupuk kimia, yang penting adalah aliran air dari lahan sekitar itu bukan Bapak pakai gitu loh. Jadi maksud saya gini, kalau bisa Bapak sumber aliran air di lahan Bapak itu sendiri aja Pak, jangan ngambil dari yang sebelah. Karena kalau aliran airnya ngambil dari sebelah yang pakai kimia, ya memang bodoh aja Pak akhirnya jadinya. Ya, jadi maksud saya adalah begini. Kalau bisa Bapak mengairi lahan Bapak sendiri. Karena kan salah satu faktor hasil panen itu kan air juga Pak Tampan. Kita tidak bicara hanya pupuk kan, tapi air juga kan pengaruh, ya kan? Soalnya gini Mr. Yun, airnya ini kan, air itu kan dari sungai gitu. Jadi sungai kita itu pakainya dari sungai ke sawah-sawah yang kita butuhkan gitu Mr. Yun. Pakai dilep lah, kalau bahasa Jawa dilep gitu loh. Giliran gitu Mr. Yun. Berpengaruh apa enggak gitu loh. Yang penting nanti pada saat air yang masuk ke lahan Bapak itu boleh, kalau bisa dikasih penampungan dulu boleh Pak. Sebelum masuk dikasih penampungan sedikit. Jadi ada penampungan, Bapak kasih kapur di situ, biar airnya itu yang masuk ke lahan Bapak itu pH-nya minimal normal Pak, nggak asam Pak. Gitu kan tadi Pak Tampan cerita soalnya nih, di sekitar Bapak ini kan banyak pakai kimia semua, ya kan? Nah, betul. Itu airnya bagi-bagi ya otomatis kan air yang masuk ke lahan Bapak ini kan pasti bagaimanapun kan pasti kena pengaruh kan Pak, ya kan?
Nah, oleh sebab itu saran saya dikasih penampungan dan dikasih kapur dulu Pak di pojok misalnya. Ini contoh nih Pak, misalnya ya, saya mohon maaf saya nggak ngajari Pak Tampan ya, saya kira Pak Tampan pahami. Nah, ini misalnya lahan Bapak nih Pak, ya kan? Nah, misalnya ini aliran air masuk nih Pak dari sungai atau dari lahan sebelah kan, aliran air di sini kan, misalnya kan, untuk masuk ke lahan Bapak. Nah, di bagian pojok ini ya tidak ada salahnya Bapak bikin pematang dulu untuk kayak menampung gitu loh Pak. Iya. Sebelum betul-betul masuk ke lahan Bapak. Nah, di sini Pak, Bapak taruhnya kapur Pak, kapur bangunan Pak, masukin kapur bangunan di penampungan ini Pak. Ya, pokoknya taruh aja dulu kapur di situ. Nah, baru setelah itu alirkan ke lahan Bapak airnya. Nah, itu saran saya sih Pak, karena ini untuk meminimalisir juga pengaruh pH air terhadap hasil pertanian, ya kan? Nah, dan memang betul kata Pak Tampan tadi, ya selama ini pupuk organik itu belum memuaskan kebutuhan petani, gitu loh. Kenapa? Karena petani kita tuh butuh hasil satu instan, ya kan, dan cepat, ya kan? Nah, sementara pupuk organik terdahulu yaitu teknologi fermentasi, ya teknologi bioteknologi dengan mikroba itu belum bisa memuaskan petani. Kenapa? Ya kan dia belum hasilnya instan, belum cepat gitu loh. Nah, kenapa belum instan, belum cepat? Karena kedua teknologi ini kerjanya sama kayak pupuk kimia biasa, yaitu apa? Di tanah kerjanya. Nah, Pak Tampan perlu tahu juga bedanya Pornas ini apa sih? Pornas ini bukan fokus dengan berhenti sampai teknologi fermentasi dan bioteknologi. Pornas ini menggunakan kedua teknologi ini, Pak. Jadi teknologi fermentasi dan bioteknologi digunakan karena Pornas ini juga dibentuk dengan fermentasi dan juga menggunakan bioteknologi atau mikroba, bahkan mikrobanya premium. Tapi dia fokus kepada pupuk teknologi nano. Di mana pupuk teknologi nano ini tidak fokus pada tanah, Pak, tapi memberi makan tanaman Bapak itu lewat batang atau lentisel dan stomata atau mulut daun, Pak, ya kan, mulut daun. Nah, jadi kalau bisa dikatakan, kenapa sih pupuk organik yang selama ini ada dengan teknologi fermentasi, bioteknologi itu belum memuaskan petani? Kenapa? Karena petani kita butuh hasil yang instan dan cepat. Karena semua pupuk rata-rata kerjanya di tanah. Sementara masalah kita di Indonesia adalah masalah tanah. Tanahnya pH-nya asam. Nah, oleh sebab itu dengan teknologi nano, ini kita bicara teori dulu nih ya, Pak. Ya, teorinya itu begitu. Siap. Dengan teknologi nano, tanaman Bapak itu dikasih makan tidak lewat tanah, tapi lewat batang sama daun langsung secara instan, gitu loh, Pak. Ya kan? Nah, ini kan teorinya, Pak Tampan. Betul ya, Pak? Teorinya tuh begitu. Betul. Tapi sekali lagi, faktor panen selalu ada 7 faktor. 1, bibitnya apa dulu? Betul ya, Pak ya? Iya. Nah, ini contoh nih Pak, misalnya nih, ini kita kalau mau komparisi itu harus apple to apple, bukan apple to durian gitu loh. Misalnya gini, kalau misalnya di lahan A, ini pakai bibit jenis A, kemudian di lahan B, ini pakai bibit jenis B. Nah, ini terus dibandingkan, nah ini tidak sebanding Pak, karena bibitnya aja udah beda gitu loh maksudnya. Nah, kalau mau bicara komparisi, ya di lahan B harus pakai bibit A juga dong, gitu loh maksudnya Pak. Paham ya Pak ya? Nah, ini cara membandingkan. Kalau kita mau membandingkan, itu dari sisi bibit Pak. Yang kedua, dari sisi tadi Pak, air. Nah, air ini gimana? Ya kan, pH-nya itu harus normal dan sebagainya. Terus yang ketiga itu adalah pengolahan tanah bagaimana, tanahnya bagaimana, kondisi pH bagaimana, kemudian bagaimana penanganan terhadap cuaca, terhadap penyakit yang nomor 5. Nah, nomor 6 itu pupuk, Pak. Pupuknya apa? Dan yang ketujuh yang terakhir itu adalah SDM, sumber daya manusia. Ya. Ini contoh nih Pak Tampan ya, contoh ya. Bapak sudah bibitnya sama, airnya sudah bagus, pengolahan tanah sudah bagus, penanganan cuaca sudah bagus. Kemudian penanganan penyakit juga bagus, pupuknya udah bagus. Ternyata yang terakhir SDM-nya Pak. Orang yang nyemprot ini disuruh 10 hari sekali, akhirnya sebulan sekali nyemprotnya. Itu contoh Pak. Ya akhirnya nggak bagus juga hasilnya. Ya betul ya Pak ya. Contohnya itu begitu. Betul. Ya kan? Atau ada yang misalnya dia harus habisin satu tangki itu dia harus habisin untuk 1000 meter. Karena cepat-cepat kerja akhirnya satu tangki dia cepat aja habisin cuma 100 meter sudah selesai karena ingin buru-buru selesai. Nah itu contoh ya Pak ya. Kita bicara 7 faktor. Nah, jadi artinya selama ini Pak, ya Pak Tampan ya, selama ini
petani kita pun kan nggak pernah salahkan pupuk. Ini contoh ya Pak ya. Selama ini petani kita mengalami gagal panen, mengalami keberhasilan panen, mereka nggak pernah kalau gagal panen itu nyalain pupuk, nggak pernah Pak. Saya nggak pernah dengar Pak, ada petani gagal panen terus dia nyalahin pupuk urea, itu nggak pernah Pak, benar nggak Pak? Betul. Ya kan, nah itu dia, nah itu maksud saya. Jadi maksud saya adalah faktor panen itu ada 7, ya kan. Nah, tapi sekali lagi begini Pak Tampan, sekali lagi bagusnya Pak Tampan ini adalah Pak Tampan memulai dengan keyakinan. Karena saya selalu yakin dan percaya bahwa keyakinan itu akan membuahkan hasil yang bagus Pak, ya kan. Beda dengan orang yang tidak yakin. Kalau orang itu udah tidak yakin, biasanya hasilnya juga nggak bagus.